Sebenarnya berat banget event. Kok kayak gitu jadi munafik gak sih, Flen? Anak sekarang otak negonya lebih pinter. Keluar aja, kayak ada masalah dikit aja, dia langsung kayak Ya, maki-maki, bener. ngomongnya langsung keluar semua gitu. Sobat MyGen, kembali lagi di podcast MyGen dalam segmen Z Talks. Hari ini saya sudah kembali ditemani oleh Aku Philip. Nelly. Kita kembali lagi. dalam topik yang masih nyambung dengan topik kemarin, yaitu Mental health issue. Oke. Masih ada masalah apa, Philip? Sebenarnya berat banget event. Cari psikolog bukan cari aku. Cacian bye-bye sampai. Mental health issue ini banyak banget yang bisa dibahas. Ya, good, nggak apa-apa. Mau konsultasi nih, friend. Mental health issue. Sebenarnya aku bukan mau, kalau kemarin kita bahasnya lebih kayak ke penyakit-penyakit kayak self diagnose gitu ya, friend ya. Aku sih sebenarnya sekarang lebih mau nanya ke bahagia itu loh, friend. Kayak, karena kan orang yang punya mental health berarti bisa dikatakan orangnya itu tidak bahagia lah pasti, karena kan ya namanya ada penyakit di dalam mental dia gitu kan, friend. Berhubung karena kita ini dalam lingkungan Viara, maksudnya pengen nanya deh, friend. Kan di Viara itu kan bisa dibilang lingkungannya itu secara general baik lah, friend. Kayak mendukung kita untuk berperilaku baik juga. Terus kita juga kan dibimbing lah, ibaratnya, friend, kita dengar dharma. Dikondisikan untuk menjadi orang baik. Dikondisikan, betul, friend. Tapi wajar gak, friend, kalau misalnya kita nih siswa Maitreya, kita masih tidak bahagia gitu, friend. Padahal kita sudah mendapatkan lingkungan yang baik kayak gitu, friend. Ini dalam bertugas, maksudnya dalam bertugas atau dalam keseharian Sebenarnya atau hanya secara mental aja sih, friend. Kayak kita udah berada di dalam sini tapi kita masih kurang bahagia kayak gitu, friend. Oh, itu masih tetap bisa terjadi lah ya. Dan kalau kita zoom out, aku lebih suka melihatnya sebagai proses. Maksudnya, tapi gini, maksudnya waktu kita bertugas, nggak mungkin kita bantu sekolah minggu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sepanjang 5 tahun tuh bahagia. Kan nggak, pasti ada ups and down-nya. Begitu pula kalau kita di paduan suara, kita di apapun lah, bidang kerja kita apapun itu, yang individual ataupun yang rame-rame, sebanyak mungkin orang, tetap pasti ada fluktuasinya, dinamikanya. Tahun-tahun tertentu kita happy banget, tahun-tahun tertentu kita moodnya ya datar. Aku rasa itu namanya proses. Cuma sadarkah kita bahwa kita sedang berproses? Wah, tiba-tiba agak gini loh. Maksudnya kan kebahagiaan itu kita cari, kita perjuangkan. Cuma kita sadar nggak sih, kita itu harusnya kerja itu dengan happy. Jangan udah setahun 2 tahun kerja tapi tidak bahagia, tapi tidak tanya kenapa, dibiarin gitu loh. Tapi kalau kayak gitu jadi munafik gak sih, Flen? Kayak misalnya di Viara tuh dia kayak baik-baik gitu, kayak beriman, happy banget, cheerful banget. Tapi kalau di luar aja kayak ada masalah dikit aja dia langsung kayak maki-maki, ngomongnya langsung keluar semua gitu. Oh, oke. Itu benar, friend. Kayak kadang bahkan misalnya aku punya teman, kita sebut saja dia Mawar, friend. Si Mawar ini maksudnya aku temenan sama dia di Viara. Tapi ternyata di luar dari Viara, karena kita deket, kita juga main di luar gitu. Kebetulan teman SMA lah misalnya. Kayak bener-bener dia tuh dua pribadi beda. Bener-bener sebeda itu, friend. Apalagi kalau dia gamers. Ngomong lagi streaming tuh, bahasanya nih. Ya, tapi aku yakin gini, oke, itu kan tadi kalau cuma dibandingin Wihara sama waktu sama teman SMA lagi main game gitu kan. Katakanlah Philip sama Mawar juga punya komunitas lain, sama-sama kerja magang di kantor. Ya, pasti dia punya pribadi yang lain lagi. Artinya apa? Maksudku itu bukan, kalau aku lihat itu bukan sebuah kemunafikan, tapi memang dia menempatkan dirinya nyamannya kayak gini di lingkungan tersebut. Jadi maksudnya begitu si Mawar ini pulang rumah, begitu Philip pulang rumah, itu jadi kepribadian keempat. Berarti dia bisa adaptasi gitu maksudnya. Karena aku yakin juga misalnya si Nelly nih, waktu dia ketemu circle dia yang terdalam,
ya pasti dia benar-benar jadi apa adanya kan, lebih cheerful, lebih open, lebih bawel gitu kan. Jadi begitu circle-nya yang luas gitu kan, di sesama asisten nih, pasti dia lebih jaim lah. Apalagi misalnya terus apalagi di depan anak sekolah minggu nih, apalagi Anda ngajarnya, ngajar sekolah minggunya SD kelas 1, 2, 3, kan nggak mungkin juga kita lagi gondok lagi apapun nggak mungkin ditunjukin dong. Itu adaptasi sih. Aku rasa itu bukan munafik. Itu kita bukan menjadi orang lain, bukan munafik, tapi kita sedang menempatkan diri. Jadi harus dibedain. Waktu memang Siu Tau ya begitu. Bahkan nanti ujung-ujungnya kalau Siu Tau itu keatasan sikap kita bolehnya apa aja, nggak bolehnya apa aja. Banyak loh ya, misalnya nggak boleh nyela, nggak boleh jadi playmaker saat ngobrol di meja makan. Masa banyak senior tapi kamu yang bawain topik seru. Itu kan kayaknya kadang nggak semua orang ngerti nih. Tapi waktu kita jadi yang lumayan senior, ya kita yang kita boleh banget jadi orang yang menjadi pembawa kayak playmaker-nya, bawa topik, bawa apa. Nah ini kan bukan kepribadian ganda, ini menempatkan diri, gitu loh. Tapi tadi balik lagi nih, kaitannya ke kebahagiaan, jadi gimana? Jadi maksudnya kayak mood swing juga gitu, atau gimana? Tadi kalau sebenarnya menarik sih, Van, kayak ngebahas tentang munafik ini, karena kan kadang takutnya misalnya kita di Viara kayak gimana, tapi di luar kayak gimana. Terus kalau seandainya jangan-jangan dia yang di Viara sebenarnya bukan dia, Van. Jadi dia cuma apa ya? Doang. Atau dia bipolar, tripolar, self diagnosis, quad polar. Takutnya ini, Van. Takutnya kayak kalau misalnya ternyata yang di Viara itu sebenarnya bukan dia, malah jangan-jangan karena itu gak sih, Van, dia gak bahagia atau kayak jadi kayak gue ke Viara harus bikin image kayak gitu. Gue tuh baik banget menarik. Kayak karena kadang kalau misalnya kita di banyak suatu hal yang kita normalisasi gitu, Van, kalau misalnya kayak lagi di luar. Tetapi kalau misalnya di Viara itu merupakan suatu hal yang misalnya contoh tidak boleh dilakukan gitu. Kayak contohnya apa ya? Ngomong kata kasar. Ya misalnya ngomong kata kasar, maksudnya kita ngomong sesuatu nih, Van. Ya walaupun sebenarnya itu norma juga sih ya, kita nggak boleh ngomong di tengah masyarakat juga sih. Cuma kalau di masyarakat kan itu lebih diterima, Van. Sedangkan kalau misalnya di Viara kan itu kayak gak terlalu dianjurkan lah, dan juga memang tidak enak didengar lah di lingkungan ini gitu kan. Bener. Tapi jangan-jangan sebenarnya itu, Van, penyebab dianya gak bahagia, karena sebenarnya itu bukan dianya, Van, malah dianya yang di luar itu dia yang asli, Van. Tapi kalau itu kesalahan nggak sih? Ya, oke, good. Ya, ini bagus ya. Ini agak dalam tapi sebenarnya bagus banget. Ya maksudnya kalau kita sudah memahami poin ini, ya semoga kita jadi lebih bahagia. Tentunya kan begitu ya. Nah, justru itu tadi aku bilang, waktu kita bertugas, kalau kita gara-gara menjaga susila, jaga sikap dan sebagainya, tapi itu membuat kita tertekan, nah itu yang harus diatasin. Berarti kita belum normally menjadi orang seperti begitu. Atau waktu kita ngajar sekolah minggu, ngajarnya anak-anak kecil gitu, terus kitanya jadi tertekan setelah itu, butuh makan banyak, wah tadi gue nggak bisa ngomong kasar, berarti dia belum berjuang gitu loh. Justru maksudku di wihara itu, wihara mengkondisikan kan gitu ya, mengkondisikan kita untuk jadi baik. Memang wihara lah tempat satu-satunya di dunia yang paling kondusif untuk belajar jadi baik. Dan di tengah proses itu kita nggak boleh ngejudge itu munafik. Kan gitu ya. Jadi dan apalagi kalau kita ngejudge temen munafik, alah lu munafik lu. Di wihara aja lu gitu loh, kemarin lu pas gini nih, nanti dia malah di semua tempat begitu kan bahaya. Itu efek ke mental dia juga. Ke mental. Lalu atau gara-gara gitu dia jadi nggak mau ke wihara. Ya udahlah, bener juga sih munafik. Nah ini kan self diagnosnya kacau ya. Ini udah super kacau ya. Yang ngediagnos kacau, yang nerima juga kacau. Kolaps bener kolaps. Jadi gara-gara kita lu munafik lu di depan Tin Chuan Se aja lu baik. Ya kalau sama Tin Chuan Se kita nggak baik, sama siapa lagi kita baik gitu. Jadi ini penting dibahas gitu ya. Jadi ya memang di wihara itu tempat kita belajar baik, itu bukan munafik. Munafik itu kalau kamu udah 3 tahun, 5 tahun di wihara belajar baik, tapi kamu tidak enjoy waktu melakukannya. Nah itu munafik satu. Tapi even kamu tetap melakukannya, nggak apa-apa. Anda sedang berproses untuk suatu hari. Kamu jadi guru sekolah minggu lagi nih ceritanya, yang ngajar anak-anak, dan Anda di situ nggak bisa ngomong terlalu, ini harus sangat sopan.
Dan sampai satu titik setelah 3 tahun Anda ngajar, Anda makin happy. Nah itu yang Voen tadi bilang, nggak apa-apa nggak happy, tapi berproseslah, raihlah kebahagiaan itu. Jadi waktu kamu ngajar di sekolah minggu nggak happy, nggak apa-apa, tapi itu jadi oh kenapa ya? Jadi bahan perenungan. Kenapa ya saya nggak happy ya? Oh karena saya nggak bisa jadi diri sendiri ya. Oh gitu ya. Nah jadi buat bahan refleksi. Oke. Bukan untuk dijudge. Ini baru benar. Karena ini ajaran Maitreya. Maksudnya clearly lihat gitu loh. Nggak apa-apa hari ini belum bahagia. Atau aku nyesel pegang mading di vihara. Aku kena jebakan. Ternyata dipromoin yang bagus-bagus. Begitu ternyata mading ini harus 2 minggu sekali ganti materi. Gila setengah mati maintainnya. Udah teman-temannya nggak kerja. Ya nggak apa-apa hari ini kamu belum happy. Carilah titik gimana supaya bisa tektokan sama teman-teman sampai kamu suatu hari bisa kerjainnya dengan happy. Maksud Voen gitu. Oke. Tetap menjadi dirimu sendiri tapi berproses gitu loh. Kalau aku harusnya begitu yang sehat ya. Iya. Itu kan yang sehat, Voen. Berarti tapi kalau kayak gini misalnya kayak kita kan yang kayak Gen Z ini kan berarti kan di umur-umur kita sekarang kan lagi fokusnya cabangnya agak lumayan banyak ya, Voen. Betul. Kayak kita kayak fokus ya saatnya nyoba segala hal juga. Iya gitu. Kayak misalnya contoh kayak akhir-akhir ini kayak kita misalnya lagi kuliah misalnya contoh Voen. Terus kayak aktif juga di vihara. Terus misalnya kayak di luar dari itu misalnya ikut kayak organisasi atau banyak. kayak ya gitu kan. Itu kan lingkungannya banyak banget kan Voen. Dan tiap lingkungan kan itu pasti tipikal orangnya berbeda-beda gitu kan Voen. Social peer-nya beda-beda. Iya. Nah, itu tuh kadang tuh ada suatu hal yang kayak sebenarnya itu nggak boleh dilakukan, tapi di lingkungan itu menerima gitu loh, Pak. Tapi kita tetap ikutin. Tapi sebenarnya itu salah. Jadi kayak apakah itu boleh, Pak? Dan kan kita kan misalnya kita punya kelompok yang banyak, Pak. Artinya kita kalau kita mau bahas tentang adaptasi, kita punya 5 circle, berarti kita punya 5 kepribadian gitu kan, Pak. Kayak bukannya itu malah ujung-ujungnya akan nyapein diri kita sendiri ya, Pak. Kayak kita terlalu pagi kita kemana, siang kemana, malam kemana, tiba-tiba pasang topeng beda-beda. Exhausted tuh. Gitu, aku ini sebenarnya siapa? Iya, kayak gitu tuh. Apakah itu bukan munafik, Voen? Atau maksudnya kayak itu tetap kita beradaptasi atau kayak gimana ya? Aku susah jelasinnya sih kayak apakah aku dengan gini sih, gitu? aku sekarang kasih pengandaian lagi ya, kayak tadi. Misalnya kan sekarang kalian di semester berapa kalau kuliah? Aku 5. Aku semester 3. Oke, nanti kan pas deket-deket semester akhir kan pasti magang. Pas magang kan berarti kalian nyobain di suasana kantor nih. Beda lagi nih. Beda lagi. Orang-orangnya itu beda juga. lagi. Ya kantor juga kadang kantor ada yang kayak wihara, yang sopan-sopan, yang patriarki banget, yang hierarkis banget. Maksudnya tuh sama atasan harus enggak. Kalau sama teman kita kan enggak kan, mau lebih tua lebih apa, ngomongnya udah belak-belakan. Terus kalau di rumah kita paling jadi diri kita apa adanya, beda lagi. Lingkungannya beda lagi. Jadi ada berapa lingkungan ya? Lingkungan rumah, lingkungan wihara, sekolah, magang, ya minimal organisasi. Nah ya. Lomba paksain lagi. Banyak ya. Kalau aku pribadi melihat ya itulah kemampuan adaptasi kita bagaimana. Nah kalau tadi dibilang kalau nanti saya masuk ke circle yang tempat kerja, wah ternyata di situ juga orangnya saking asik-asiknya misalnya clubbing, kan ada ya. Ya loh, misalnya mereka punya kebiasaan tiap 2 minggu sekali clubbing. Kalau nggak ikut kayaknya lu tuh nggak asik banget. Banyak yang begitu kan. Nanti relasinya kayak nggak kejaga gitu. Kan, nggak asik banget sih, lu cukup banget sih. Lu mah mau jadi biku. Aku dulu waktu kerja dulu bilang gitu, kamu VG, kamu nggak mau lembur? Nggak, aku udah ini ada kegiatan vihara. Kamu memang cocoknya jadi biku. Aku salah ngomong sih. Nah, jadi tapi justru tugas kita sebagai siswa Maitreya, sekarang udah ngomong ke situ ya. Justru ini seninya nih, bagaimana kita mengkomunikasikan nilai-nilai Maitreya yang keren itu, tapi kita tidak jadi sok suci. Kita tidak jadi nge-gap ke mereka. Nah, ini butuh jatuh bangun. Nggak mungkin, jarang lah sekali bersosialisasi langsung lancar gitu ya. Jadi at the end bisa kok teman-teman kerjaku dulu ngomong, ih gila lu ya, keren sih. Memang orang wihara lain sih. Tadinya respect, tadinya mungkin ngebully karena kita anak baru kan. Wah gila lu udah vegetarian, lu jujur banget sih, cepet pulang padahal kan begini, nggak mau cepet pulang padahal kan begini kantor kan. Nah misalnya kan dia pura-pura lembur aja gini. Terus aku dengan polos kan misalnya,
kan kalau nggak ngapa-ngapain tapi lembur kan dosa. kan aku memang basicnya kan orang wihara dulu kan, ke dunia kerja yang kotor itu kan nggak tahu mesti gitu kan, langsung orang gitu. Tapi lama-lama kan kita nggak tahu, kita nggak boleh ngomong begitu, nggak usah kayak so suci juga. Kita tinggal ngomong aja, gue masih ada urusan keluarga sih, gini. Jadi nggak usah so suci, tapi nilai-nilai materinya kita tunjukin. Oke. Tapi kalau begitu aku rasa kita baru lebih mulai bahagia gitu. Jadi tidak become somebody else gitu loh. Ini kan ngomongnya gitu ya, munafik atau enggak. Kalau kita terus pura-pura capek, nantinya jadi nggak bahagia. Jadi punya 5 wajah, 6 wajah itu bisa gila sih. Itu kena mental sih itu. Bahagia yang kayak sesungguhnya itu maksudnya kayak gimana sih? Mungkin ya orang juga bingung kali ya. Karena bahagia apa gue harus kayak cheerful, berpower, atau kayak cukup gue senyum dikit udah kayak bahagia. Kalau aku nangkepnya, berarti kan kalau itu yang tadi bilang proses, berarti kan goals kita adalah gimana caranya suatu saat nanti kita bisa memiliki satu kepribadian yang sama di seluruh tempat gitu kan. Kita menyesuaikan dengan nyaman. Misalnya waktu di kantor, saya tahu nih tantangannya gede nih. Bisa teman-teman kantor rada korup, atau teman kantor suka clubbing, teman kantor bagaimana saya dengan santai sama mereka tetap jadi teman, tetap tempat mana yang saya boleh ikut makan bareng, tempat terus saya bisa nolak dengan nyaman. Dan saya tidak jadi so suci, mereka juga tidak anggap saya so hebat gitu loh. Jadi titik nyaman. Tetap jadi jati diri sebenarnya. Dan kita nggak usah pura-pura ngebohong terus. Oh enggak, gue kali ini ada apa nih, enggak. Dan akhirnya at the end mereka juga tahu kita ini aktif di Viara, tapi kita masih oke gitu loh. Kita masih biasa, kita biasa gitu loh. Jadi sama di kampus, di rumah. Nah, di rumah paling sulit. Comfort zone. Pernah nggak sih? Mungkin aku rasa waktu kalian SMP, SMA, pernah nggak sih Cece atau Mama atau siapa lah ngomong, alah kalau Foen di Viara, Foen suruh aja, nggak usah 2 kali nyuruh, pasti kamu udah dengar. Di rumah itu comfort zone Cece suruh Cece suruh beli ini aja sampai mesti berantem dulu sama Cece gitu. Jadi mamanya sampai bilang, "Friend tahu nggak sih? Sekarang tuh mama berbakti kepada anak." Jadi angkatan saya ini kan karena aku seangkatan sama mamanya. Waktu diklat kan aku ngajarin anak-anak generasi kita Gen Z ini. Teman anak gua semua itu di diklat sedih. Gini loh. Jadi waktu kita kecil ingat nggak dia bilang kita harus berbakti sama orang tua kita. Sekarang kita udah jadi mama, kita berbakti sama anak. Wah aku nancep sih. Aku bilang ya lagi berproses lah Bu. Aku bilang kan. Di wihara kan memang tempatnya dia belajar jadi orang baik. Kalau di wihara, kalau sekarang oke lah, gue marahin dia nih ya. Ya, kamu di rumah kayak gini ya ternyata. Kamu di wihara ternyata munafik kamu. Akhirnya dia nggak mau ke wihara. Langsung mental health itu. Bukan cuma gitu, total rusak dia. Jadi rusak 100%. Tadinya dia ini kan 50-50 kan, di wihara baik, di rumah dia baru keluar ininya gitu kan. Sekarang kita ultimatum, ya udah kalau gitu gue nggak usah ke wihara. Anak sekarang otak negonya lebih pinter. Kalau gitu gue ya udah saya nggak usah munafik deh, saya nggak usah ke wihara aja. Kalau misalnya dari tadi pembahasan kita, kalau misalnya ternyata itu emang bukan munafik ya, Fen. Berarti batasannya itu sampai mana sih, Fen? Kalau misalnya kayak kan kita ngebahas tentang di Viara orangnya kayak gimana, di luar orangnya kayak gimana. Oh itu wajar, itu bukan munafik karena itu kita harus beradaptasi sama lingkungan. Tapi di batasan sampai di titik di mana nih, Fen? Kalau misalnya oh ini udah munafik nih, kalau yang kayak gini udah munafik, hitungannya kayak gitu, Fen. Ada contoh yang nyatanya. Pernah lihat? Kalau misalnya dia di Vihara kelihatan sampai munafik, sampai mupeng gitu. Sampai kayaknya bayinya over gitu ya. Terlalu jomplang gitu ya. Terlalu jomplang kayak sudah benar-benar kayak 2 orang yang berbeda kayak gitu, Fen. Kalau menurut aku ya, kan tadi aku di awal banget aku ngomong. Nggak usah ngejas dulu kan karena kita kalau zoom out ini sedang berproses, bener nggak? Tapi kalau Philip yang 3 tahun lalu masih segini-gininya sama Philip yang sekarang, kan kamu Dharma udah dengar lebih banyak, bener nggak? Udah kelas ini kelas itu, apalagi waktu kemarin kena pandemi kan 2 tahun kan, apa nggak kurang Dharma gitu kan? Setiap hari kelas ya, Nah, maksudnya oke, dulu aku pernah begitu. Dulu aku sama orang tua begitu. Maksudnya dulu aku, kalau sekarang, nah kita boleh jadi challenge. Malu nggak sih sekarang kalau sampai di rumah gue masih segitu-segitunya sama 3 tahun lalu. Berarti kita nggak berproses. Berarti wihara gagal.
aku sedih nggak kalau wihara dianggap gagal mendidik aku bahwa gini doang ya wihara ya, kan kita sedih dong. Nah itulah maksudnya. Tapi jadi tidak munafik kalau kita sedang berjuang dan belum bahagia dan belum dapat titik tengah, titik comfort zone-nya, titik nyamannya aku jadi diriku sendiri. Tapi munafik kalau kamu terus lari dari kenyataan, ya sama teman luar, gitu ya. Misalnya sama teman kampus, wah kayak misalnya padahal Nel ini ekonominya sedang-sedang lah ya, pas-pasan. Di kampus, wah pas mau apa ada, pas mau apa ada, pas mau beda. Pas-pasannya beda nih. Gitu kan teman-teman beli, aduh hampir kesebut merek nih, beli gitu ya. Dia juga harus beli ini. Gak kelihatan di kamera. Ya kan munafik gitu ya, padahal nggak mampu segitu gitu kan bergayalah sesuai kemampuanmu. Ini padahal bukan bahas ke sana ya. Tapi ini ngaruh ke kebahagiaan juga. Akhirnya kamu nggak bahagia sendiri karena di situ kamu become somebody else. Gitu loh. Ya tapi kalau Nelly sambil berproses 1 tahun, 2 tahun, setelah 3 tahun kuliah, dia udah dapat titik, dia jadi diri sendiri. Nah itu. Kalau yang I nangkep ya, berarti itu kita sebenarnya harus pilihan sendiri jatuhnya. Jadi kita harus upgrade diri. Kan di Vihara kan proses kan. Itu berarti proses kita upgrade diri. Sorry aku cut dulu dikit. Vihara mengajarkan kita selalu upgrade diri, selalu bermetamorfosa. Tapi bukan di wihara doang loh ya, dan upgrade lah di rumah, upgrade di cara bergaul di kampus, nanti di kerja itu lebih challenging lagi. Waduh ya ranah korupsi, ranah pergaulan bebas itu wah luasnya nggak ngeri. Jadi nah gini, kalau di wihara di usia ini nih, di usia Gen Z ini, di usia kuliah gitu ya, tidak udah 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gagal membiasakan diri upgrade, begitu kita nyemplung ke dunia kerja, nggak ada ampun. Begitu kamu terpengaruh, oke nih kamu ikut-ikutan gaya sana gitu loh. Yang pura-pura cheerful, pura-pura kita benar-benar tidak sedang berjuang adjusting gitu, enggak. Kita ngikut aja, habis. Sekali jatuh udah nggak bisa habis. Dan berarti yang aku tangkap tuh sebenarnya selama ini. Kenapa tuh nggak? Karena kau udah kerja, kau pegang duit. Nah, kau udah pegang duit, apapun ya setan macam apapun udah deket. Kalau waktu kuliah kan masih ada bokeh-bokehnya, benar nggak? Benar nggak? Hemat dikit. Tapi kalau udah pegang duit itu sahabat setan. Kalau saat itu kamu belum. Jadi Gen Z, wah tantangannya luar biasa lah. Tapi Fen, berarti yang aku tangkap selama ini kan kita upgrade diri, tapi mayoritas dari kita upgrade-nya di Vihara dong, tapi di lingkungan yang lainnya enggak. Tapi is it possible Fen, kalau gimana caranya kayak kita upgrade di Vihara, tapi kita juga merata nih, upgrade di seluruh lingkungan kita juga, tapi selama prosesnya itu kita bahagia itu bisa gak sih, Fen? Karena kalau kita ngomongin proses kan kayak mayoritas lebih ke menderita gak sih kalau proses? Kalau aku lebih suka ngomongnya bahagia dalam proses jatuh bangun. Kalau mau bilang bahagia terus kayak yang tadi Nelly bilang ya, lupa kejawab nih. Maksudnya apakah bahagia itu cheerful dari pagi sampai malam? Enggak. Kalau lu pagi sampai malam cheerful, malamnya pingsan. Bisa gila. Enggak. Social battery-nya habis. Even kan bahkan culture-nya Vihara tertentu nggak mungkin di situ tuh kamu dianggap bahagia atau dianggap normal kalau kamu tuh cool, lebih gaya spiritual. Ada gaya orang-orang senior dan sebagainya tidak memungkinkan kita terlalu cheerful. Misalnya pimpinan Viharanya nggak terlalu suka yang nari-nari. Ya sebab jodoh kita di situ, tapi ya udah di Vihara situ kamu lebih ke arah yang lebih ke spiritual dan ya lebih cool gitu kan. Tapi apakah nggak bisa bahagia? Bisa, asal kamu bersyukur di sana, tumbuh di sana, upgrade di sana, berjuang, berinteraksi di sana, lama-lama bahagia. Tapi kalau mau dalam semua ranah ini berproses ini bahagia terus nggak, omong kosong. Even Buddha pun, aku pernah dengar ya Wang Chen ngomong, even seorang Buddha pun begitu lahir ke akhir zaman, pasti dia ada jatuh bangunnya, nggak tiba-tiba yang gimana. Tapi karena basic siu-taunya sudah jauh lebih fully charged, ya untuk menyadari bahwa ini yang bikin saya nggak bahagia. Kemarin saya sudah melakukan kesalahan, cepat introspeksinya. Gitu. Kita lamban, energinya
lebih sedikit gitu loh. Tapi kita berproses yang penting. Jadi gimana nih? Emang life cycle sih, pasti ada ups and Ya. downs gitu. Even kata bahagia sendiri itu jangan disalah artikan loh ya. Nah ini basic banget nih ke judulnya kan. Bahagia itu bukan berarti pagi sampai malam nggak ada masalah, kuliah 8 semester nggak pernah ada masalah, pacaran 4 tahun akhirnya married nggak pernah ada masalah, sampai mati till death do us apart nggak ada masalah, nggak ada yang kayak gituan. Tapi hidup kayak gitu flat juga Foyan. Tapi jangan sengaja bikin masalah juga. Nah, bayangin kamu nonton film Jackie Chan, nonton atau nonton filmnya misalnya Mission Impossible siapa. Dari awal tuh bahagia, nggak ada villainnya, nggak ada musuh mana. Ya bukan itu kali kebahagiaan. Justru ada pencapaian itu kalau ada challenge kan, ada masalah, ada apa. Nah ini kapan-kapan kita bahas ke topik lain. Misalnya kalau Dharma Channel sebenarnya waktu kami Foyan bahkan kan sampai ngomongin misalnya kalau rumahmu banyak masalah, jadikan itu sumber titik tolak kebahagiaanmu. Wah kan aneh kan kalau orang awam masa sih rumah banyak masalah jadi titik tolak, atau kalau kamu bokeh itu bisa jadi titik tolak awal kamu menjadi jiwa yang kaya berlimpah. Buat kita fight sama this problem gitu jadi. Karena udah tahu nih tombol utamanya yang itunya ya apa sih titik tolaknya itu loh. Kalau saya udah dapetin jawaban ini bahagia gitu loh. Banyak orang yang average aja. Akhirnya nggak sampai berapa tahun tuh nggak tahu bahagia di mana. Berarti gitu loh. Iya. Berarti ya itu kapan-kapan baru dibahas. Kembali ke pertanyaan aku yang pertama, berarti it's a normal thing ya, Foyan ya. Kalau misalnya seorang itu apalagi siswa Maitreya dalam berprogresnya itu masih tidak bahagia, itu normal kan ya, Foyan? It's okay not to be okay deh. Drakor. Promo. Foyan berprogres. Oke, ya kira-kira begitu ya. Ada yang masih mau udah lah ya, kayaknya udah lumayan juga. Progres ya. Gen Z ini Gen Z. Ya, kita berprogres bersama melalui podcast ini juga menjadi sarana kita untuk sama-sama menggali kebahagiaan kita. Oke, sampai di sini sesi kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita mendatang. Bye.